Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semuanya baik-baik saja. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita begitu baik, memberikan kita kesehatan, sehingga kita boleh melakukan aktivitas kita hari ini. Anak-anak, mari persiapkan hati, kita bernyanyi kepada Tuhan, tenanglah kini hatiku. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Tuhanlah yang selalu memimpin setiap langkah kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka tenanglah hati kita. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami, memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini, kami boleh melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Tuhan yang baik, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah Tuhan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kiranya hidup kami ini kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami menjadi garam dan terang kemanapun kami pergi. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari anak-anak kita ucapkan ayat hafalan kita di minggu ini di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini
tertulis di Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai dengan 44. Miss akan bacakan di ayat 23 sampai 25, selebihnya anak-anak baca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini adalah Aku berharap kepada Tuhan. Anak-anak, Paulus mau melakukan perjalanan menuju ke Roma untuk bertemu Kaisar. Kapal berangkat dari Pulau Kreta. Sebelumnya, Paulus sudah menasihatkan agar tidak berangkat dari sana. Namun anak-anak, jurumudi memutuskan untuk jalan terus. Benar saja, kapal yang ditumpangi 276 orang termasuk Paulus terhalang oleh badai besar dan akhirnya hanyut di Pulau Kauda. Di sana, dengan susah payah mereka berusaha menguasai sekunci kapal itu dan menaikkannya ke atas kapal. Setelah itu, Paulus dan penumpang kapal naik lagi ke atas kapal dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ternyata anak-anak, badai bertambah besar dan tidak reda juga, sehingga mereka membuang muatan kapal ke dalam laut. Kapal terombang-ambing selama 14 hari, dan para penumpang tidak makan dan tidak minum. Di situasi yang seperti ini, Paulus mengajak orang-orang yang ada di kapal untuk tetap tabah hati dan berharap kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Paulus bahwa orang-orang yang bersamanya tidak ada satupun yang akan binasa. Artinya, pasti mereka semua akan selamat karena pertolongan Tuhan. Lalu Paulus mengajak semuanya makan dulu untuk keselamatan mereka. Setelah itu, para awak kapal membuang gandum ke dalam laut supaya kapal itu tidak berat. Akhirnya, kapal kandas juga, dan terpaksa orang-orang harus menyelamatkan diri dengan berenang ataupun terjun dari kapal menggunakan pecahan kapal dan berusaha menyelamatkan diri ke tepi pantai Malta. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing.
Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Dikerjakan Paulus di tengah-tengah situasi yang tidak baik? Paulus mengajak untuk tabah dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Lihatlah, ketika Paulus hanya berharap kepada Tuhan, maka seisi kapal selamat, walaupun kapalnya terombang-ambing di laut sampai kandas. Akhirnya anak-anak, setelah berhari-hari tengah laut, kapal itu semakin mendekat ke daratan. Sayangnya, kapal itu hancur berantakan karena menabrak karang. Tapi anak-anak, semua orang selamat. Mereka ada yang berenang menuju ke pantai. Paulus tidak berharap kepada manusia, tapi ia berharap hanya kepada Tuhan, karena ia yakin Tuhan yang akan menolong. Paulus bergembira karena Tuhan sungguh-sungguh menolongnya dan semua orang yang bersamanya. Karena itu, Paulus tidak takut dimanapun ia berada dan apapun yang ia alami. Ia selalu berharap kepada Tuhan. Paulus percaya Tuhan tidak akan membiarkannya berada dalam bahaya. Tuhan itu penolong yang setia. Dia dapat diharapkan di setiap waktu. Paulus yakin bahwa pengharapannya kepada Allah tidak akan mengecewakan, sehingga ia dapat bersukacita dalam kondisi yang sulit. Bahkan oleh kasih karunia Allah, semua orang yang ada di kapal diselamatkan karena Paulus. Iman dan pengharapan Paulus mendatangkan keselamatan dan sukacita bagi banyak orang. Anak-anak, bukan tidak mungkin di kiri kanan atau di sekelilingmu ada orang-orang yang pandai, berlimpah materi, punya pengaruh,
terkenal, dan lain sebagainya. Yakinlah, di saat dilanda duka dan derita, mereka adalah orang-orang yang dapat kita harapkan. Namun anak-anak, sering terjadi berharap kepada manusia mengecewakan. Hanya Tuhanlah harapan kita yang sesungguhnya, karena Dia adalah penolong yang sejati. Anak-anak, Tuhan adalah harapan kita yang pasti, yang tidak mengecewakan. Apapun yang kita hadapi, ingatlah untuk selalu berharap kepadanya. Untuk dapat berharap dibutuhkan iman. Karena itu, peliharalah iman kepada Tuhan. Sampaikan kepada teman dan orang di sekitarmu yang kehilangan pengharapan. Ada pengharapan, yaitu di dalam Kristus. Ingat, ada pengharapan, yaitu di dalam Kristus. Anak-anakku, banyak yang mungkin menawarkan harapan kepada kita. Namun, satu harapan yang tidak akan pernah mengecewakan adalah Tuhan saja. Ingat, Tuhan saja. Datanglah kepadanya dan serahkanlah segala masalah kita, maka akan melegakanmu. Bukti orang yang punya pengharapan penuh kepada Tuhan adalah selalu bersukacita, sebab ia yakin Tuhan akan menolongnya. Anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami boleh diingatkan, kami boleh tegur kembali Tuhan, supaya kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mampukan kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin.